Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya dan dapat hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Tamia Dewi. Saya sebagai presenter dan merupakan mahasiswa dari Institut Kesehatan Helvetia, Prodi S1 Farmasi. Di mana pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sel tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Sel tumbuhan. Apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh kehidupan tumbuhan. Berikut kita dapat melihat gambar dari sel tumbuhan. Peran sel tumbuhan. 1. Memulai pertumbuhan awal. 2. Menyerap makanan. 3. Menghasilkan buah. Organel-organel sel tumbuhan. 1. Dinding sel. Fungsi utama dinding sel pada sel tumbuhan adalah mempertahankan bentuk sel dan menjadi kekuatan sel, memberikan perlindung terhadap stres mekanis dan stres fisik serta lingkungan luar mencegah kehilangan cairan, mengontrol ukuran sel ketika menyerap air. Berikut adalah gambar dari dinding sel, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kedua, kita punya membran sel. Fungsi utama membran sel yaitu sebagai gerbang untuk menutup atau pelindung sel, untuk mengamankan bagian sitoskeleton yang terdiri atas protein yang berada pada sitoplasma, untuk melayani sel dalam melekatkan matriks bagian ekstraseluler sel. Fungsi membran sel yang paling utama sebagai lalu lintas dapat digolongkan ke dalam dua cara, yaitu transport pasif dan transport aktif. Berikut kita mempunyai gambar dari struktur membran sel. 3. Badan Golgi. Fungsi badan Golgi sendiri adalah membentuk kantung vesikula, di mana sel-sel kelenjar kantung kecil berisi enzim dan bahan-bahan lain untuk menjalankan fungsi sekresi. Melakukan pembentukan membran plasma yang berasal dari kandung atau membran Golgi, membentuk dinding sel tumbuhan, membentuk kromosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur, dan berguna untuk membentukkan lisosom. Tempat untuk mengolah dan memodifikasi protein, menyeleksi dan membentuk paket molekul-molekul untuk fungsi sekresi sel. Membentuk proses biosintesis, glikoprotein, serta glikolipid. Berikut kita mempunyai gambar dari badan Golgi. 4. Kita punya kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fungsi kloroplas pada tumbuhan yang paling utama adalah sebagai tempat fotosintesis sebagai organel penghasil energi. Menghasilkan energi bagi tumbuhan, kloroplas mengkonversi sinar matahari, air, dan karbon dioksida menjadi makanan dan energi bagi tumbuhan. Berikut kita mempunyai gambar dari kloroplas. Vakuola. Fungsi vakuola pada sel tumbuhan penting dalam kelangsungan kehidupan tumbuhan. Fungsi dari vakuola sendiri memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun suatu tubor sel. Berikut kita mempunyai gambar vakuola dan juga tonoplas. Nukleus. Fungsi membran nukleus adalah sebagai pintu yang menghubungkan nukleoplasma dan sitoplasma. Dikarenakan terdapat pori-pori pada membran nukleus. Dengan adanya pori-pori ini pula, memungkinkan molekul RNA pada nukleoplasma 11 bisa keluar ke sitoplasma. Berikut kita mempunyai gambar nukleus. Nukleolus. Fungsi nukleolus adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Di dalam nukleolus, informasi genetik yang dibawa oleh DNA diuraikan sehingga menghasilkan rRNA. Molekul rRNA nantinya akan berfungsi sebagai penyusun organel ribosom di sitoplasma. Berikut kita mempunyai gambar nukleolus. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri terbagi menjadi 3, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berfungsi sebagai salah satu organel yang berperan dalam proses sintesis protein,
retikulum endoplasma halus untuk membantu proses metabolisme pada tumbuh-tumbuhan, dan retikulum endoplasma sarkoplasmik untuk melakukan pemompaan pada ion kalsium dan juga sebagai pemicu munculnya kontraksi pada otot. Berikut kita mempunyai gambar retikulum endoplasma kasar, halus, dan intinya. Mitokondria. Struktur mitokondria sebagai tempat mengubah oksigen zat gula menghasilkan energi dalam bentuk ATP sebagai unit bebas dari sel eukariotik berperan dalam proses apoptosis, tempat berlangsungnya respirasi sel. Berikut kita memiliki gambar dari struktur mitokondria. Sekian presentasi dari saya. Bagi para peserta dan hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya apakah ada yang kurang jelas atau apa. Ya. Baiklah, saya ingin bertanya. Coba jelaskan dan sebutkan ciri-ciri dari retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Baik. Berikan waktu saya bentar ya. Retikulum. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari email Daya. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Berdasarkan strukturnya, retikulum endoplasma tersusun atas sisterna dan ditempeli ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma halus tersusun atas tubulus dan tidak ditempeli ribosom. Berdasarkan fungsinya, retikulum endoplasma halus berperan untuk sintesis lipid, sedangkan kasar berperan dalam pembentukan atau sintesis protein. Berdasarkan ciri-cirinya pula, retikulum dapat dibedakan. Untuk retikulum endoplasma halus, tidak ditempeli ribosom, tersusun atas tubulus, dan berfungsi untuk sintesis lipid. Sementara retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom, berfungsi untuk sintesis protein, dan tersusun atas sintera. Baik, untuk peserta berikutnya, silakan untuk bertanya. Baik, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa yang terjadi jika pertumbuhan tidak memiliki dinding sel? Ya, maaf, agak rusak sinyal ya. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki dinding sel? Dinding sel sendiri adalah bagian pada struktur sel tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi bagian di dalamnya dan memberi bentuk untuk sel. Jika tidak ada dinding sel pada tumbuhan, maka bentuk sel tumbuhan akan beragam seperti pada sel hewan. Sehingga bisa dibilang selnya bisa jadi acak adut ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya, saat berlangsungnya fotosintesis, apa yang terjadi di dalam kloroplas tersebut? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Jenis Valen Febrianti, pada fotosintesis yang berlangsung di dalam kloroplas, terjadi pula proses penguraian air oleh energi cahaya matahari. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, pengikatan karbon dioksida dari udara, pengikatan oksigen dari udara. Oke, untuk partisipan selanjutnya silakan bertanya. Baik, saya ingin bertanya, apakah sel tumbuhan bisa berubah? Ya, untuk pertanyaan dari Jesse Simanjunta, jawabannya adalah pada sel tumbuhan, bentuk sel selalu tetap dan tidak berubah ya, dan bersifat kaku. Hal ini dikarenakan terdapat dinding sel yang melindungi membran pada sel tumbuhan. Pertanyaannya ini ada hubungannya dengan pertanyaannya dari Irfan ya. Oke, untuk partisipan selanjutnya. Baik, di sini saya ingin mempertanyakan tentang vakula. Mengapa tumbuhan vakula semakin membesar jika tumbuhan tersebut semakin besar?
Ya, bentar saya ulangi lagi. Jadi, mengapa vakuola tumbuhan semakin membesar jika tumbuhan tersebut semakin besar? Ya. Ya. Untuk jawaban dari Marlina, semakin dewasa tumbuhan, ukuran vakuolanya semakin besar. Karena ketika sel matang, vakuola individu bergabung untuk membentuk vakuola pusat, yang berfungsi untuk mendukung metabolisme sel yang lebih besar pula dibandingkan vakuola individu yang dimiliki oleh sel muda. Ya, baik, untuk partisipan selanjutnya. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana cara mitokondria menghasilkan energi? Terima kasih. Oke, untuk Ica Syafrija, cara mitokondria untuk menghasilkan energi adalah mitokondria akan mengubah energi kimia dalam makanan menjadi energi yang mudah digunakan oleh sel tubuh atau disebut dengan fosforilisasi oksidatif. Dalam proses fosforilasi oksidatif ini akan dihasilkan endenosin trifosfat atau ATP yang merupakan satuan molekuler yang memberi energi untuk proses metabolisme. Oke. Apa sudah semua partisipan bertanya? Apa sudah semua partisipan? Ya, sebentar ditunggu ya untuk Miniadi. Sepertinya kehilangan sinyal, jadi masih bisa digabungkan. Baiklah, saya ingin bertanya, jelaskan bagian dari membran sel yang berperan dalam transfer aktif. Ya, untuk pertanyaan dari Midiadi, bagian dari membran sel yang berperan untuk transfer aktif adalah protein transport berupa protein saluran dan protein pembawa. Transport aktif merupakan proses perpindahan zat melintasi membran yang membutuhkan energi. Transport aktif dapat dicontohkan dengan pompa ion, endositosis, serta eksositosis. Baik, sepertinya sudah semua partisipan yang bertanya. Maka saya rasa presentasi saya akan saya akhiri di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan kata-kata, dan saya harap apa yang kita bahas kali ini dapat berguna untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.